diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat didatangi oleh Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah melihat kaki Rasul bengkak-bengkak karena malamnya hampir dipakai untuk sholat tahajud, maka kemudian setelah Bilal menyampaikan bahwa Rasul sebetulnya tidak usah sebagai bentuk syukurnya Nabi kepada Allah atas amanah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka sebagai bentuk syukurnya beliau kepada Allah, ditandai dengan melaksanakan sholat baik di waktu siang atau malam. Maka tanda syukur yang paling utama adalah itu, menjaga sholat dan memperbanyak sholat. Adapun syukuran itu anjuran ketika kaitannya dengan masalah uang. Artinya kalau ada rezeki lebih ya kita syukuran. Hakikatnya syukuran itu adalah kita mengundang tetangga atau keluarga dekat dalam rangka tahaddus binikmah, ingin menyampaikan kepada orang lain atas nikmat yang didapat dengan sempurna. Makanya kita ingin berbagi kebahagiaan. Di antara bentuk berbagi kebahagiaannya adalah dengan mengundang tetangga untuk makan-makan, disebut dengan syukuran. Adapun syukur, nah, itu tidak harus seperti itu. Yang terpenting tadi kita tunjukkan ya, rasa syukur kita kepada Allah dengan bertambahnya ibadah, bertambahnya ketaatan, bertambahnya amal soleh, sehingga kita lebih semangat dan lebih tertarik untuk merespon setiap panggilan Allah yang terdapat dalam Al-Quran atau panggilan Nabi yang terdapat dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan bahasan 2 bulan sebelumnya terkait kitab Asrarus Shalah, rahasia salat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan kurang lebih ada 4 rahasia. 4 rahasia di balik keindahan, keutamaan sholat. Jadi makanya kitab beliau jadi kasih nama Asrar, rahasia as-sholat, sholat. Karena kalau kita mengkaji, mendalami, memahami dengan baik rahasia sholat, kita akan menemukan bahwa hidup yang paling nikmat itu adalah saat kita bisa sholat. Syariat yang paling enak, yang paling indah, yang paling tentram itu adalah saat kita bisa melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga syariat sholat harus Rasul datang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan syariat yang lain, melibatkan malaikat. Tapi sholat Rasul harus menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa salat sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi dari sekian nikmat Allah yang sempurna, yang besar adalah diberikannya kemudahan kita untuk melaksanakan setiap salat, baik yang wajib ataupun yang sunat. Makanya prinsip melaksanakan sholat itu adalah dengan menjaga dan merawat, menjaga dan mengistiqomahkan. Maka para ulama menasihati kita agar jangan sampai meninggalkan sholat sunat. Sebab kalau meninggalkan sholat sunat nanti akan berdampak pada meninggalkan sholat wajib. Karena orang rata-rata tidak sholat wajib awalnya karena jarang sholat sunat. Jadi ada sunat ya terwajib, justru ini bahaya. Sekali lagi ini bahaya karena kita telah kerugian.
Kerugiannya apa? Tidak dapat pahala dari sholat yang kita lakukan. Secara hukum sekali lagi, sholat mungkin sholat sunat itu ya sekedar nawafil tambahan, bukan suatu kepastian. Tapi sekali lagi, manfaat dan khasiatnya sangat dahsyat sekali. Contoh misalkan Rasul sampai memotivasi kita untuk menjaga sholat sunat qabla subuh. Sholatul fajri rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Begitu baru sholat sunat, Bu. Belum yang lainnya. Jadi kalau hari ini kita ngejar-ngejar dunia, ngejar-ngejar bisnis, ngejar-ngejar pekerjaan supaya dapat omset banyak, supaya dapat gaji besar, maka itu tak tergantikan. Artinya sholat tidak bisa menggantikannya dengan harta yang kita carinya. Makanya saya aneh gitu ketika orang menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, tapi ia lupa untuk mengejar sumber dunia. Artinya bahwa bagi kita sholat itu justru akan mendatangkan rezeki. Sholat itu akan membuat dunia kita mudah didapat. Hanya karena kita nggak butuh dunia, ya secekapna we. Sebab lamun orang kajong-jongan kena urusan dunia, berarti bakal hubud dunia. Kalau sudah hubud dunia, bahaya. Karena dunianya tidak disimpan di tangan, tapi disimpannya di hati. Upami tos disimpan di hati mah bakal keemutan. Namun disimpan dunia mah di pandangan mah kesotkeun we lamun berat teh. Tapi lamun hate keemutan berat, bahkan malah kabeuratan. Nah itu. Jadi sholat itu adalah anugerah terbesar, syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada kita dibandingkan dengan syariat yang lain. Hadiah terbesar. Lagi saum setahun sekali, haji setahun sekali, zakat itu pun kalau sudah haul dan nisab masuk 1 tahun. Tapi sholat kan tidak harus tunggu tahunan, tidak harus tunggu bulan depan, tidak harus tunggu pekan depan. Tapi hari ini ketika kita mendengar azan, kita harus segera untuk merespon seruan muadzin yang hakikatnya itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasul, para sahabat sangat antusias kalau mendengar azan itu, mereka sudah tidak berpikir yang lain kecuali salat. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kalau adzan berkumandang, maka Nabi itu berdiri kemudian meninggalkan kita seperti nggak kenal. Jadi ujung hari jika kia ngong adzan leos ya Rasulullah. Itu menjadi pelajaran atau menjadi ajakan bagi yang lain. Pribumi lagi ka masjid banyak orang teu. Jadi Rasulullah jarang piwu adzan, tutah titah di istilah jarang miwaran. Jarang pisan. Jadi Rasul mah nyontoan mata para sahabat harideng. Jadi Rasul nyontoan para sahabat harideng. Urang mah kan harus diminta gitu. Karena enggak hideng, enggak sadar, enggak peka. Sehingga ya kitanya harus minta. Ya. Jadi ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita untuk menjaga sholat agar jangan sampai sebatas gerakan saja. Karena nikmat sholat itu adalah saat menyatunya antara pikiran, hati, jasad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi paling nyaman, paling tenang, paling tenteram, paling indah gitu. Yang kedua di antara rahasia sholat itu apa? Sebagai peradaban, pembentukan karakter, kebiasaan yang baik. Setiap hari kita dilatih oleh Allah untuk komitmen datang ke masjid 5 kali.
nuju sibuk naon wae, nuju icalan naon wae, lamun tos adzan urang kedah ka masjid khususna pamaget. Rasul sampai menggambarkan bagaimana kalau di depan kalian ada sumur, kemudian kalian sehari mandi 5 kali, kira-kira bersih mau? Bersih. Makanya ketika kita menjaga dan memperhatikan sholat kita dan keluarga, agar jangan sampai sebatas gerakan, tapi paham apa yang diucapkan, maka ini luar biasa. Ini sekali lagi luar biasa, akan memberikan satu terobosan baru. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap hari ada sumur kemudian kita mandi sehari 5 kali pasti bersih. Sangat bersih. Sehingga ini adalah sesuatu yang berat tapi sebetulnya mudah dilakukan. Hanya tadi ya, kadang tidak semua orang mampu merespon suaranya muazin. Tidak sedikit. Artinya banyak orang yang telinganya tidak mampu merespon suara muadzin panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tetap seperti itu. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan proyeknya, sibuk dengan ini itunya. Dia berpikir tentang sesuatu tapi lupa bahwa sesuatu itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngerti ya tentang sholat dengan baik, bahwa sholat itu adalah cara Allah menjaga kita agar tetap bersih hatinya, agar jangan sampai melakukan kemaksiatan. Sehingga para ulama menyampaikan, sebesar apapun dosa yang ibu lakukan, seburuk apapun perbuatan yang kita kerjakan, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, tetap sholat mah nomor wahid, nomor 1. Begitu. Karena ini adalah syarat peradaban Islam. Ketika Muhammad Al-Fatih juga Salahuddin Al-Ayyubi mau menaklukkan Konstantinopel atau Masjid Al-Aqsa, tolak ukur kesiapan kaum muslimin untuk menjadi prajurit perang membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman Yahudi adalah indikatornya sholat. Kalau ternyata sholat wajibnya seperti sholat sunnah, sholat Jumat, maka berarti sudah siap nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika ada perintah instruksi dari Allah tidak akan susah. Begitu. Jadi yang kedua, bahwa sholat itu adalah kebiasaan, hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga kita dilatih oleh Allah untuk sholat 5 kali dalam sehari. Hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, sholat itu sebagai penyeimbang. Sholat sebagai penyeimbang kehidupan. Ibu upami di bumi capek dan ngurus kurang kali. Ibu si enjing-enjing dugikeun kasihan ngurus kurang kali. Wengi na ngurus bapak anak capek teh Bu. Hah? Tapi bisa kan? Upami ngukur karena capek mah. Bapak juga sama berangkat pagi. Sedangkan pami di luar Pak, Bu, eta teh godaannya besar. Nya macet mah, nya hareudang mah, nya kebul mah. Yang paling parah itu banyak wanita yang berjilbab yang merusak pandangan para suami. Sehingga kalau ibu tidak ada di rumah dan tidak berdandan untuk suami, ketika suami melihat perempuan yang lain di luar,
begitu ningali perempuan di luar teh nu kabayang ibu, terus enggal-enggal gerak uih, enggal-enggal anjeunna uih, pas uih ibu teu aya, tetapi pas uih ibu teu geulis, teu seungit cing kira-kira kumaha kabayangna? Gasah. Hah? Bakal ngejebret-jebret pantok. Gitu. Nah ini sebetulnya jadi masing-masing banyak hiruk pikuknya, banyak yang membuat energi kita terkuras, pikiran terbebani, berat dan lain sebagainya. Nah inilah Bu, di antara penyebab perceraian dalam rumah tangga dan terjadinya perselingkuhan itu karena tadi beban keduanya tidak dipahami dengan baik. Jadi beban dua-duanya itu tidak diselesaikan dengan baik. Ibu capek di rumah, bapak capek di luar. Ketika ketemu itu masing-masing ingin saling dihargai. Gak ketemu. Ibu kekeh hayang dihargaan dan capek ngurus budak, ngurus rumah tangga teh. Cing ngartos atuh jeung ibu teh. Bapak oke sama. Ketika pulang kekeh hayang dihargaan dan capek di luar teh kalian. Nah, ketika ini gak ketemu, maka disitulah biasanya terjadinya ujian rumah tangga yang mengakibatkan banyaknya perceraian atau perselingkuhan karena tidak ketemu, Bu. Makanya ketika kita buka riwayat, Pak, Rasul kalau mau berangkat apa yang dilakukan Rasulullah? Sholat dulu. Rasul kalau pulang apa dulu? Sholat dulu. Karena kebetulan juga rumah Rasul di sampingnya masjid. Jadi kalau start itu pasti ada sholat dulu. Minta dulu kepada Allah agar proses perjalanan dimudahkan, kembali dalam keadaan selamat, tidak dalam keadaan terkena ujian. Sholat dulu, ditenangkan hatinya, minta kepada Allah. Pas pulang bebersih heula kan, kemudian sholat dulu, beraca. Begitu masuk ke rumah teh henteu bau kesan, henteu naon wajahna teh teh naon uwi damel teh caludi henteu seger gitu kelihatannya teh. Ibu pun sama, ketika suami datang disambut oleh ibu teh disambut apa diantarkan, Pak hati-hati di jalan kade ulah hilap ngadoa. Terus ke ibu teh dikupayan astaudiukumullah. Nah, ibu doa doa mengantarkan orang yang safar teh. Astaudiukumullah. Terus tingali tarang ngadoakeun ibu. Tingali pahingan. Iya doana bos saya bisa. Jadi satu, ingatkan suami untuk berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Kedua, ibu titipkan suami kepada Allah dengan tadi astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Astaudiukumullah ya dinakum atau dinaka wa amalikum atau wa amalakum wa amalikum wa khawatimi amalikum. Jadi astaudiukumullah dinaka. Aku titipkan kalian semua kepada Allah, atau aku titipkan kakanda kepada Allah. Apa yang akan ibu titipkan kepada Allah saat suami berangkat pergi? 3 hal. 1, dinaka, urusan agamanya. Nitip ya Allah supaya saat suami saya pergi dari rumah berangkat kerja bisnis, maka tetap dalam keadaan agamanya utuh, komitmen dengan agamanya tidak berkurang, komitmen dengan menjalankan aturan agama. Wa amanataka, dan urusan amanahnya, karena suami ketika kerja itu adalah amanah, kepercayaan dari perusahaan.
suami ketika bisnis itu amanah, kepercayaan dari keluarga. Maka mudah-mudahan ketika berangkat itu betul-betul kerja, betul-betul bisnis. Pilih ternyata nyari nama angkat dama, tapi ternyata ditelepon di perusahaan teu aya, itu amanah. Boa-boa. Nah, ketika ibu menitipkan kepada Allah, nitip ya Allah keamanahan suami saya, supaya ketika dia keluar, betul-betul keluar untuk beribadah kepada Allah, betul-betul untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, wa khawatima amalika, nitip ya Allah urusan mautna. Teu apa Bu? Bisa jadi itu adalah perpisahan yang terakhir. Itu adalah perpisahan yang terakhir. Lambaian tangan yang terakhir, doa yang terakhir, dan tatapan yang terakhir. Karena bisa jadi suami kita meninggal di perjalanan. Kalau ibu sudah menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bapak mau bagaimana? Sama, bapak juga jawab, astaudiukumullah alladzi la tudiu wada'ah. Aku juga titipkan kalian kepada Allah, di mana Allah kalau sudah ya kita titipkan, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan titipannya. Pasti Allah akan menjaga kalian. Begitu. Jadi astaudiukumullah alladzi la tudiu wada'ah. Aku titipkan kalian kepada Allah ya, dengan apa yang menjadi harapan kalian, karena Allah pasti akan menjaga kalian. Begitu itu. Ibu tes engal-engal we wudu, salat 2 rakaat. Coba nyungkeun kalau diiringi kepergian suami dengan doa dalam salat. Ya Allah, titip sagarupina saroge abdi cing aya dina katakwaan, dimudahkeun rezekina. Sikap ibu seperti ini ketika kepergian suami ini akan mempengaruhi segalanya. Akan mempengaruhi segalanya. Ibu tahu Genghis Khan? Bapak tahu Genghis Khan? Ya, orang mana? Orang Mongol yang menaklukkan peradaban Islam Abbasiyah di Baghdad pada waktu itu. Satu-satunya negara ya atau kekuatan yang mampu meluluh lantakan kekuatan Islam yang sudah berabad-abad tahun menguasai wilayah Arab pada waktu itu. Di antara rahasia keberhasilan Genghis Khan adalah sikap baik istri kepadanya. Jadi beliau manehna, bukan beliaunya, ada orang kafir. Manehna upami angkat upami init, ya angkat. Init itu pasti sebelumnya ada komunikasi yang baik dengan istrinya. Ada persembahan baik dari istrinya. Ada perpisahan baik dari istrinya. Beliau, bukan beliau lagi, si manehna itu ketika berangkat itu tidak ada beban keluarga. Jadi sudah selesai urusan dengan istri dan keluarganya. Sehingga ketika di luar itu fokus pikiran yang jadi targetnya, cita-citanya. Tapi kalau suami ibu begitu mau berangkat pas saya heula, ada sesuatu yang menjadikan beban pikirannya, maka ketika kerja gak akan fokus. Akhirnya teh di padamelan emot kak nu di bumi begitu kuih damel da terjalan tepuguh teh da setengah harinya tas tersumanget damel lagi kuih ke bumi. Kadang di bumi emot ka padamelan betul. Tapi ketika kita saat mengantarkan mereka, kita pastikan bahwa kita bersama anak-anak, jangan dikhawatirkan. Sok bapak mah cing jongjon damel, cing fokus ikhtiar mencari harta yang halal buat kita supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, keurang diiringi dengan dengan doa dan dengan sholat, titipkan ke Allah. Itu sebetulnya rahasianya. Nah, ini yang jarang kita lakukan hari ini. Sehingga suami saat kerja tidak fokus. Yang didapat bukan rezeki yang halal, bukan keberkahan harta. Pun demikian ibu saat di rumah pak capek terpuguh
karena kita tidak memasrahkan kepada Allah urusan pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu sholat ini adalah sebagai hadiah plus juga sebagai obat dari Allah Subhanahu wa taala atas kepenatan dan kelelahan kita menjalankan kehidupan dunia. Bu, Pak, upami bapak di damel, ibu nuju di bumi, seseueurna emot ke Allah atau napi hilap. Seseueurna emot ke Allah napi hilap. Hah? Seseueurna emot ke Allah napi hilap. Seseueurna mah hilap. Upamoy urang sadidinten hilap ka Allah, ku Allah diemutan ku cara sholat. Cing Pak Bu, ari urang upami hilap ka Allah tenang atau nabi gelisah. Maka oleh Imam Ibnu Qayyim digambarkan hati yang jarang berzikir, hati yang lalai itu bagaikan tanaman yang tandus. Butuh apa Bu tanaman yang tandus yang layu itu? Butuh siraman, butuh air hujan biar tumbuh subur. Nah, cara Allah menyiram hati kita dari kepenatan aktivitas duniawi adalah dengan menyirami ketenangan hati dengan sholat. Makanya sekali lagi Rasul senantiasa mengatakan bahwa sholat itu adalah istirahat yang paling menenangkan. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan badan kami dengan sholat. Dari kepenatan aktivitas sehari-hari, maka tubuh ini punya hak untuk diistirahatkan. Nah, diistirahatkan itu dengan sholat. Hari diurangkan dibalik, Pak Ustaz, upami Jumatan kadek ulah lami-lami teuing. Simpel, singkat, padat. Ulah langkung 30 menit. Nah, margi karyawana ieu tamu setengah satu kedah istirahat, tamu hiji lebat. Kalau teuing teh hari pisah-pisah. Ya. Jadi Pak, Bu, Jumatan 20 menit, tapi bobo setengah jam. Bisa ada emutan gitu nya. Kira-kira tenang mau apa? Mau tenang. Akhirnya memang akan terus tidak merasakan ketenangan, sehingga akan terus mencari ketenangan, refreshing, sepedahan, motoran, abring-abringan atau rekreasi, trekking dalam rangka apa? Ya ngabrang-brangkeun cenah. Terus tadi sholat kanaonan? Ya sholat mah sholat teh. Padahal kan sholat teh refreshing. Apa? Qurrata ain, penyejuk hati, penenang jiwa, istirahatnya badan kita. Ternyata memang karena seolah-olah kita memisahkan Bu antara sholat dengan rekreasi, antara sholat dengan wisata. Padahal sholat itu adalah wisata rohani, mengistirahatkan badan kita untuk supaya bisa tenang dan fokus hati pikiran ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa hati kita hanya bisa tenang dengan mengingat Allah. Dan mengingat Allah yang paling besar itu apa? Salat. Sebagaimana Al-Ankabut ayat 45 itu. Ya'udzubillahi utlu ma uhiya ilaihi minal kitab, ini kami minal kitab, wa aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wa munkar wa dzikrullahi akbar. Dan sholat itu adalah zikir yang besar. Jadi ketenangan itu dengan mengingat Allah. Lagi ketenangan dengan mengingat Allah. Sedangkan mengingat Allah yang paling besar, yang paling dahsyat itu ketika sholat. Terus kenapa saat sholat atau setelah sholat kita seolah-olah tidak merasakan ketenangan? Karena mungkin bisa jadi kita memang
nggak ngerti dan nggak paham apa yang sedang kita lakukan saat sholat. Nah, maka dari kepenatan aktivitas kelalaian kita dalam mengingat Allah di luar sholat, kemudian kita sholat, memang nggak ada pengaruhnya, karena kita memang mungkin ya sholatnya sekedar gerakan, sehingga ketika sholat assalamualaikum tidak ada perubahan apapun kecuali satu hal, kita sudah melaksanakan sholat, tapi tidak merubah sikap, tidak merubah sifat, tidak menenangkan hati, tidak menenteramkan jiwa. Tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah sholat, sehingga akhirnya ya seperti itu lagi. Nah, ini menjadi renungan buat kita, betapa bahwa sholat itu adalah solusi kehidupan. Bu, kalaulah tidak dengan sholat, Siti Maryam jenuh tadi di mihrab. Kalaulah bukan dengan sholat, Siti Khadijah jenuh cicing di bumi kantosan Nabi Muhammad wi dakwah. Kalaulah bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah mungkin sudah kabur dari istananya Firaun. Tapi karena ada Allah dalam hatinya, ada Allah dalam sholatnya, sehingga itu membuat mereka tenang dan nyaman. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan Siti Maryam itu hidup di masjid sendirian. Jangankan ibu-ibu, istri gitu ya. Pemagat wae kan cantang betah di masjid mah. Apalagi kondisi ayeuna Bu, barudak pemuda ayeuna makan tersep ruang di masjid. Teresep cicing di masjid gitu. Padahal justru tempat yang paling baik itu adalah masjid. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghaduha aswaquha. Tempat yang paling Allah sukai itu masjid, dan tempat yang paling Allah benci itu adalah pasar. Tapi kenyataannya kan orang resep keneh ka pasar, resep keneh ka masjid. Ibu pami kudu artos hayang ka masjid hayang infak, teu sabar bapak engal-engal hayang ka masjid hayang infak, ataupun engal-engal ka pasar hayang belanja. Nah itu karena mungkin kita belum menikmati lazat ya, kenikmatan sholat. Jadi kalau kita temukan bu kenikmatan sholat, ibu kudu artos teh hayang engal-engal ka masjid. Bere naon mama pan lami keneh ka zuhur ge hayang gerak-gerak infak. Hayang gerak-gerak sholat. Jarang. Ieu aya rezeki sakedik nah hayang nyangu, hayang pangmasakeun kamu ibu-ibu pangaosan. Jarang gitu. Maka kita harus tumbuhkan ya, perasaan nikmat sholat supaya kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sholat adalah cara Allah agar hati kita di saat gersang kemudian subur dengan adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhirnya paham Bu, kenapa Rasul salatnya sangat banyak. Siang 5 kali tambah rawatib qobliyah ba'diyah plus duha, malam salat malam. Kenapa? Bisa, yang lain yang lebih tepatnya apa kira-kira? Karena masalah dan beban Rasul itu berat. Lagi, masalah dan beban Rasul itu berat. Ibu sok ngemutan murang kali pami baong kumaha? Ibu sok ngemutan cara murang kali. Eta murang kali saha? Murang kali urangnya titipan Allah. Sok jadi emutan gitu. Ibu komo inung urang mah kasar nanya, ngemutan urang anaknya ngemutan incu.
Kadang makan teu istirahat. Harita nuju urang dewasa ngurus urang, nalika urang tos nikah ngurus incu. Jadi mereka betul-betul gak istirahat. Itu kan beban. Itu namanya ngemutan keluarga. Pak RW kumaha lieur jadi RW atau piratos? Pusing ya Pak. Pusing. Lieur. Bayangkan Pak, Bu, Rasul ngemutan umat rusak itu seeuna. Kalaulah tidak ada sholat, gak mungkin Rasul mampu untuk menghadapinya. Betul, saya kalaman, walaupun mungkin jauh dari Rasul mah, kan gaduh binaan gitu ya, gaduh binaan. Anu binaan itu tidak terikat dengan MOU. Kalau sekolah ada daftar ulang, ini nggak ada. Pokoknya siapa yang mau ngaji silahkan. Kita anggap sebagai peserta. Jadi kalau ngaji dengan saya berarti itu adalah murid khusus yang tidak sebatas dapat ilmu, tapi juga punya hak untuk mendapatkan yang lainnya. Saya harus tahu urusan keluarganya, urusan istrinya kabinah hentena, urusan anak-anak kadidik hentena, kumaha urusan dapurnya. Gitu. Sakapeung mah Bu, ketika ternyata kita tetapkan jadwal ngajinya dan lain sebagainya, itu tidak ada yang merespon. Teu haladir, sok ngajedut Bu kana masyarakat. Tong itek kunaon gitu budak teh. Padahal ciki selama teu sugan dipungut biaya, teu urang teu sugan urang dipolototan petunjuk teu. Cacakan digratiskeun wae bisa mengaji teh jeung sakola. Seperti itu jadi emutan bulang. Dan ternyata Pak, obat itu semua cuma sholat. Beres sholat mah tos eta tawakal kan kaya titip ya Allah nitip. Abdi geus murang kali geus murid kitu kieu. Alhamdulillah. Jadi ternyata itu urusannya dengan kepenatan hidup, memikirkan sesuatu yang sebetulnya itu bukan pikiran kita atau bukan wilayah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, tong seueur teh ngemutan, urusan nu sebetulna sanes emutan urang. Ari ibu pami jalan kaki, dia emutan teu. Ibu pami jalan kaki dia emutan teu. Teu ka sabaraha lengkang. Bapak pami ngicep dia ditetang itu sabaraha kali tadi ngicep Pak. Bapak ibu pami ngarenghat narik buang terus sabaraha kali urang narik buang. Dihitung teu. Hari panangan ngagerak ya diperhentangkeun teh di setting heula teh Bu. Henteu, hari ibu bade seuri direncanakeun heula teh. Urusan badan kita enggak pernah Bu memikirkannya. Saguluyurna we. Nah, di urusan batu di emutan. Maka bakal tambah lieur. Maksudnya harus bagaimana? Urang mah gaduh Allah, gaduh sholat, sok we titipkeun ka Allah, ketrukeun masyarakat dina sholat. Insya Allah jadi solusi. Makanya kata Allah, wasta'inu bis-sabri. Eta Pak. Cara urang nyungkeun tulung ka Allah supaya masalah urang dibereskeun ku Allah teh laksana sholat teh. Dalam sholat nanti Allah akan selesaikan urusan kita. Makanya orang Pak tiap enjing tiap sholat ngadoa ke Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kula wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan sampai Engkau serahkan kepadaku urusan memejamkan mata karena aku tidak mampu untuk mengurusnya. Saya di urusan mengedipkan mata orang tidak mampu mengurusnya. Tesugan ibu pas pada bobot teh ya diputar-putar heula ngarangkeun teh ngicep 200 kali. Teu reuk we. Nya. Begitu tunuh reuk we, begitu ugah brai we. Buka tutup saha nu ngaturna? Lain urang Bu, Allah. Terus kenapa enak kita dibuat pusing urusan orang lain, urusan diri sendiri saja kita tidak dibuat pusing oleh diri kita sendiri, maka kita nyerahkan ke Allah. Jadi urusan orang kan nyerahkan ke Allah, urusan batur ke serahkan ke Allah. Insya Allah mual ayat caritana setruk ngemutan masalah.
Moal aya kaitana ngajedut ngemutan batur dan tadina diemutan padahal bukan diemutan tapi dipasrahkeun ka Allah ngalangkungan salat. Itulah salat sebagai pengingat Allah dan sebagai penyiram, sehingga ketika gersang, ketika hati kita memang butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh segalanya, dengan salat Allah berikan semuanya. Anggaplah misalkan ketika kita banyak persoalan itu hati kita sedang gersang, bahwa kita butuh siraman hati, maka siraman hati itu adalah dengan salat. Makanya saya pernah katakan Rasul dan para keluarganya kalau menemukan masalah maka senantiasa menyuruh keluarganya untuk salat. Kenapa Pak? Masalah di kita sekali lagi semakin tidak teratur, tidak tertib, kemudian gak pernah selesai karena kita gak menyelesaikan masalah dengan sholat. Rata-rata tadi upami aya masalah diurang lompatna bukan ke masjid, bukan ke pengajian, bukan ke sholat, tapi ke di luar itu. Kemana lah? Refreshing liur. Kemana itu? Ke Gunung Tilu. Tuh. Rata kan itu. Hayang refreshing, ngabrang-brangkeun. Nya diri itu dapat enggak, Pak? Nya, itu mah dapat, Pak. Harita mah jojorowokan. Tapi uih ka dieu, dieu teh. Dieu teh. Sebab nyari solusinya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk Allah. Itu kan ketenangan, keindahan itu makhluk Allah. Sehingga jasa kita itulah. Tapi upami mintanya kepada Allah, Allah dibeberes lagi. Dibeberes masalahna, ditenangkeun hatena. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat sudah sangat jelas bahwa masalah yang kita hadapi hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Syaratnya kita harus takwa. Takwanya apa? Sholat. Begitu. Maka inilah kenapa kita butuh sholat. Karena banyak masalah yang kita hadapi, banyak kepenatan, kelalaian yang kita lakukan. Maka sholat itu adalah penyeimbang agar kita tetap bisa utuh hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa sholat itu adalah cara Allah untuk membuat hati kita hidup. Karena hati kita hidup hanya dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bentuk tauhidnya sholat, Pak? Bukankah sholat itu adalah panggilan Allah? Hayya 'alas sholat, hayu ura sholat, saya memanggil Allah melalui lisan muadzin. Bukankah saat sholat kita sedang menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, di masjid Allah, yang dibaca ayat-ayat Allah? Maka saat kita sholat, maka kita sedang mengaktifkan diri kita sehingga selamanya hidup. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan Quran surat Al-Anfal ayat 24 kalau tidak salah, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Respon seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka berdua, Allah dan Rasul, mengajak kalian berdua, mengajak kalian terhadap sesuatu yang membuat kalian hidup. Apa yang membuat kalian hidup? Para ulama berbeda pendapat. Di antaranya berpendapat bahwa yang membuat kalian hidup itu adalah Islam. Ketika kita menjalankan aturan Islam, rukun Islam, kita akan hidup. Atau yang lain berpendapat Quran akan membuat seseorang hidup. Yang lainnya mengatakan jihad fisabilillah. Kata Ibnu Qayyim semuanya sama, karena hakikatnya itu semua membuat kita hidup. Maksudnya bagaimana? Nah, hakikat hidup yang sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang ketika hidupnya mau diatur oleh Islam. Mereka yang ketika hidupnya mau diatur oleh Quran. Mereka yang ketika hidupnya mau berjuang baik dengan harta atau nyawa. Nabi, para sahabat yang sudah meninggal atau para pejuang yang sudah syahid, itu meninggal atau hidup? Pak. Makanya Allah mengatakan la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan mengira orang yang gugur di medan perang itu mereka itu mati, bal ahya. Justru mereka itu hidup.
Para sahabat Nabi, para ulama, orangnya sudah tidak ada tapi namanya disebut-sebut oleh kita, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup. Adapun orang yang mati, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang hidup tapi tidak ada manfaatnya. Orang yang hidup tapi kebaikannya tidak pernah disebut-sebut, kehadirannya tidak pernah dirindukan, maka dia orang yang mati walaupun hidup. Maka ketika kita butuh kehidupan, hanya dengan sholat Allah memberikan itu semua kepada kita. Bahwa sholat itu adalah jantung kehidupan. Jadi salah satu nama upami hirup hoyong hurip nyakudu sholat. Jadi upami hirup hoyong hurip nyakudu sholat. Artinya kalau kita punya umur pengen makmur, ya sholat. Kalau punya kehidupan pengen berkah, ya sholat. Maka dengan adanya sholat, sekali lagi Allah ingin agar kita selamanya hidup walaupun kita sudah mati. Kamari manusok adan teh si bapak pulang. Bapak pulang apa mi adan? Terus standby di dia. Adan lagi rawaseun, cing. Si bapana aya teu aya teu aya, tapi disebut-sebut ku ahli masjid. Nu biasa imaman teh si bapak pulang almarhum. Imam teh rawaseun suantena anya nama nanti paming imaman teh paham pisan kondisi jamaah bla bla bla. Jalmi nanti aya disebatkeun teu disebatkeun. Ini orang-orang hidup. Maka sholat sekali lagi adalah agar kita senantiasa hidup walaupun sudah mati. Agar kebaikan kita ya, dijadikan teladan oleh orang selanjutnya, oleh kita, anak cucunya, oleh turunan kita, sehingga mereka semua bangga kepada kita karena kita telah memberikan hak Allah untuk diibadahi dengan sholatnya. Maka itulah kenapa kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat, karena supaya kita senantiasa hidup selamanya walaupun mungkin kita mati. Karena kebaikan kita nggak pernah mati, yang mati itu adalah jasad dan ruh kita ketika berpisah. Namun kebaikan kita selama nikatnya karena Allah maka akan terus abadi, bahkan akan menjadi hisaban yang nanti di yaumil akhir akan dibalas kebaikan kita. Tapi kalau jasad kita, Pak, kalau tidak punya kebaikan walaupun hidup, ya segitu-gitulah. Maka jangan sampai ibu punya anak hidup tapi mati. Maksudnya apa? Mereka ada tapi tidak produktif. Dibiarkan di kamar ngaringkep nyonya HP, ibu tidak dilibatkan beberes, tidak dilibatkan untuk apa? Bantu-bantu orang tua, nggak ada manfaatnya, nggak ada produktivitasnya. Hati-hati, berarti anak kita sudah mati walaupun ada. Tapi ibu punya anak baik, bager, berehan, peka, dan lain sebagainya, kurang kealak tenagana, kemudian meninggal, pasti ibu sedih dan akan mengenang-enang kebaikannya. Berarti hakikatnya anak ibu tidak mati, tapi tetap hidup. Nah, itu dengan apa? Dengan sholat. Dalam antara sholat lah orang yang mau dipuji kan, justru karena sholatnya sehingga merubah kehidupannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah rahasia sholat menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena sholat adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena sholat adalah hadiah yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa taala, karena sholat adalah cara Allah agar kita bisa rehat dari kepenatan, dari kelalaian kita dalam melupakan Allah Subhanahu wa taala atas kesibukan yang kita lakukan. Karena sholat adalah cara Allah agar kita tetap hidup sehidup-hidupnya, bukan sekedar hidup, tapi hidupnya berkah dan banyak manfaat. Makanya kita punya kewajiban untuk tetap menjaga dan melestarikan sholat. Bukan hanya kita, tapi juga harus dipastikan anak turunan kita tetap menjaga sholat. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami mereka para pecinta sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu setelah nanti kita lanjutkan lagi lanjutan dari asrar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya ada yang menanyakan, silahkan. Ya ada Bu? Ya
mudah-mudahan ada hal yang bisa kita renungkan dalam sholat. Jadi bagi kita sholat adalah segalanya. Lagi sholat adalah segalanya. Jadi kita butuh sholat bukan kaitannya dengan kewajiban, bukan, tapi memang sumber kehidupan dan sumber keberkahan dan sumber ketenangan. Bahwa tanpa sholat kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan tanpa sholat kita bukan siapa-siapa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.